Ya, baik. Berikut saya share ya materinya. Ya, saya berharap sudah diikuti ya perkuliahan sebelumnya ya di baik video melalui Spada ataupun YouTube ya. Nah, hari ini kita akan belajar di contoh-contoh soal ya, di contoh-contoh soal ya, bagaimana memahami soal ya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Ini sharing materi sudah kebaca ya di monitor ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke. Baik. Ya. Boleh ya untuk materi yang sebelumnya yang sudah akses dan belum paham, boleh ditanyakan di sini ya. Karena memang ya waktunya juga ya. Nah, ini kita coba. Ya. Mohon maaf kalau yang ini ya, yang lain tolong di mute kecuali ada yang bertanya ya. Kalau kecuali ada yang bertanya boleh dinyalakan atau menanggapi materi yang saya sampaikan. Baik, untuk contoh soal yang pertama, diketahui ya di sini. Ya, diketahui saturated liquid ya. Jadi ada water ya, air dalam kondisi saturated liquid, artinya cair jenuh ya, cair jenuh pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian cairan itu dimasukkan ya, berada di dalam piston ya. Jadi ini waternya itu di dalam piston ya. Kondisinya adalah cair jenuh, berarti dia sudah mulai mendidih ya, mulai mendidih, sudah mulai jenuh. Kemudian water undergoes process to corresponding saturated water state ya. Jadi air itu menuju pada kondisi saturated vapor. Jadi menuju kepada uap jenuh ya. Jadi mulainya dari cair jenuh menuju undergoes to uap jenuh ya. Jadi kalau uap jenuh disimbolkan dengan G ya. Ya, kalau fluida itu G itu gas gitu ya. Kalau air itu memang berbeda ya, dikasih vapor gitu ya. Tapi maksudnya sama, untuk fluida itu vapor itu maksudnya adalah gas gitu ya. Cuman memang air itu dikhususkan ya, uap air gitu ya. Ya, kalau F ini fluid menunjukkan kondisinya adalah cairan. Selanjutnya during which the piston move freely the cylinder. Nah, akibat uap air tadi ya, itu menyebabkan piston bergerak ya, bergerak mengalami ekspansi gitu ya, mengalami ekspansi di sini. Kemudian di soal juga diberikan keterangan no heat transfer, artinya tidak ada panas yang masuk ya. Artinya delta Q itu sama dengan 0 ya. Ya, with surroundingnya. Tidak ada panas dari dalam ya, dalam sistem itu ya. Sistem itu yang ini yang garis putus-putus ini ya. Ke lingkungan gitu ya. Jadi ini itu tidak ada. Delta Q-nya 0 ya. Jika if the change state brought about by action pedal wheel. Nah, di sini ada pedal wheel ya.
pedal itu ini ya, pedal wheel-nya, dia berputar ya. Maka yang ditanyakan adalah the net work per unit mass ya, kerja yang dihasilkan ya. Jadi uap tadi dihubungkan dengan pedal wheel ya. Nah, berapa kerja yang dihasilkan dan jumlah produksi entropi per unit massa ya. Berarti entropi spesifik yang ditanyakan di sini ya. Nah, S kecil. Sampai di sini paham ya yang dimaksud di soal ya. Ini memahami soal dulu. Jelas ya? Halo? Ya. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Oke, sip. Ya. Dari sini maka kita disuruh menjawabnya. Nah, untuk menjawab soal itu, ini biasa ya di soal awal itu diketahui ya, kemudian ditanyakan ya find-nya. Ini gambaran skema dari soal tadi. Nah, kemudian next. Nah, ini dari soal ini ya, itu kita bisa mengasumsikan ya. Pertama, air dalam closed system ya, karena ya di dalam sistem tertutup ya. Jelas ya itu ya. Karena dia dibatasi oleh piston dan dinding silinder ya, di mana fluida itu dia tidak bisa keluar daripada sistem. Jadi sistemnya ini memang fleksibel ya. Dia pada saat kompresi dia di bawah, pada saat ekspansi dia ke atas. Tapi massa air itu tidak bisa keluar daripada sistemnya, sistemnya garis putus-putus ini. Nah, kemudian kita gunakan ya, kemudian asumsi yang berikutnya no heat transfer ya, berarti tidak ada panas yang keluar atau masuk. Berarti ini menunjukkan adanya kondisi yang apa itu namanya? Nah, ya. Kemudian yang satunya lagi equilibrium initial finally there is no kinetic. Nah, ini juga perlu ya dipertegas di sini ya, bahwasanya untuk kerja kinetik dan kerja energi potensial ya, energi potensial dan energi kinetik itu diabaikan ya di sini ya, dianggap diabaikan, kecil gitu ya. Nah, sesuai dengan balance energi ya. Oh ya, tadi maaf, ini maksud saya agak lupa. No heat transfer ini berarti dia kondisinya adiabatik ya. Adiabatik. Nah, kemudian kita menggunakan energy balance. Energy balance ini persamaannya ini ya. Jadi delta U plus ya delta E ini ya. Ini itu delta E ya, delta E. Delta E itu ada energi dalam, energi kinetik, energi potensial ya. Sama dengan Q min W. Ini rumus dasarnya kan gini ya. Q min W. Di mana Q-nya 0 ya. Kemudian energi potensial kinetiknya 0 ya. Nah, sehingga persamaannya adalah W itu sama dengan minus delta U ya. Atau di sini yang ditanyakan di soal adalah work per unit massa ya, kerja per unit massa berarti kerja per satuan massa berarti samaannya ini ya. Jadi rumus dasarnya gini sebenarnya ya. W itu kalau dari sini itu adalah M dot kali delta U ya. Cuman karena yang ditanyakan W per M ya, kerja per unit massa berarti yang dimaksud U di sini ini adalah
energi dalam spesifik ya. Jadi ini spesifik internal energi ya, U ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Jadi kalau kita menggambarkan di soal itu lebih baik memang kita gambarkan dalam grafik ya, hubungan PV atau TS ya. PV itu menunjukkan dia adanya peningkatan volumenya kelihatan ya. Adanya peningkatan volume kelihatan. Nah, di sini kerja yang dimaksud ya. Ya, kerja itu kan sebenarnya bisa integral P dV ya. Tapi juga bisa persamaan yang lain. Nah, kalau PV itu seperti ini ya, seperti yang dimaksud di PV diagram ya. Ini PV diagram. Nah, kondisinya dari saturated fluid ya, saturated water ya, air jenuh menjadi uap jenuh. Nah, bisa kita gambarkan dalam bentuk TS diagram. Bentar, sambil dihapus, mana dihapus ini, biar nggak bingung. Nah, satu-satu dulu. Oke, bisa kita gambarkan di sini dalam TS diagram ini ya. Nah, ya, kerja yang dimaksud di sini berarti persamaan ya, persamaan dasarnya ini adalah ini ya. W per M sama dengan delta UG min UF. Maka kita harus cara mendapatkan kerja itu tinggal kita mencari berapa UG dan berapa UF tentunya ya, gitu ya. Nah, pada kondisi yang seperti apa? Di sini di soal pada kondisi tingkat keadaan temperatur 100 derajat Celcius ya. Kondisinya adalah ini UF, ini adalah UG gitu ya. Ya, kita lihat di tabel hubungan antara temperatur dengan properties yang lain ya. Kalau A2 itu temperatur dengan properties yang lain. Kalau A3 tekanan ya dengan properties yang lain, sifat-sifat yang lain. Nah, ini maka kita coba pakai ya, karena yang diketahui temperatur maka kita pakai tabel A2 ya. A2 pada temperatur 100 derajat Celcius. Ya. UG itu di sini ya. UG kita dapatkan dari temperatur 100 derajat ya. Ya, ini maaf UG dan UF ya. UG itu kita dapatkan ini ya. Nah, dari sini. Kemudian UF ini ya, ini didapat dari pada temperatur 100 derajat Celcius. Oke ya. Sampai sini jelas ya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi dari situ, dari dua ini ya, UG min UF ya, 2506,5 ya, kemudian 41,894. Nah, selisihnya ini itu sama dengan minus 2087,56 ya. Jadi sesuai dengan ini ya. Nah, ini ya. Jelas ya sampai sini ya? Ya. Nah, kerja per unit massa ya diketahui. Kemudian mana tadi soalnya? Astagfirullah. Ya. Kemudian berapa produksi entropi per unit massa juga ya. Maka produksi entropi itu disimbolkan dengan delta S ya. Delta S sama dengan sesuai dengan persamaannya ya. Delta S itu ini ya.
integral dou Q dou T plus delta ya. Delta itu kekuatan entropi ya, atau produksi entropi. Nah, di sini Q-nya tadi sudah diketahui di soal, Q-nya itu 0 ya. Q-nya 0, sehingga ini itu dicoret ya. Sehingga besarnya produksi entropi ya, itu ditunjukkan dengan perubahan entropi ya. Perubahan entropi dari Sg min Sf ya. Atau delta sama dengan delta S ya. Ya. Ya, karena dia per unit massa delta S. Nah, S ini adalah Sg min Sf. Gitu ya. Nah, Sg per Sf sama ya. Pada kondisi 100 derajat ya. Kemudian Sg per Sf-nya di sini ya. Ini Sg, ini Sf ya. Jadi ini Sg-nya ya. Ini minus Sf sama dengan 6 ya. 6,048 kilojoule per kilogram Kelvin ya. Ini ya, hasilnya ini. Ya, itu kira-kira ya. Oke, sampai sini dulu ya. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh tentang materi, boleh tentang yang di contoh soal yang sudah saya sampaikan barusan. Ya. Pak mau nanya Pak? Ya, silakan. Itu masanya kenapa ya ada masa ya? Kenapa? Kenapa ada masa delta per massa? Oh, massa ya. Jadi energi ya. Energi itu dibawa oleh massa bukan ya? Seperti energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat kan ya? Ya. Atau energi potensial. Ya, ini energi kinetik. Energi potensial itu adalah massa kali gravitasi bumi ya, kali ketinggian ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini semuanya melibatkan massa. Kalau yang dimaksud di situ massanya adalah ya, karena yang membawa energi itu massa gitu ya. Massa itu karena dia massa itu bergerak, misalkan kalau energi kinetik, maka dia timbul energi kinetik, massa dikalikan kecepatan. Gitu. Kemudian massa karena benda jatuh ke bawah, itu massa memiliki energi karena adanya beda ketinggian, adanya H ya. Gitu ya. Ketika H-nya diam, maka energinya nol. Massa itu tidak memiliki energi gitu ya. Sama juga energi dalam itu sebenarnya ya, energi dalam itu adalah M kali delta U ya, delta U gitu ya. U-nya ini energi spesifik, apa? Energi dalam spesifik. Kalau U kecil ini berarti U besar dibagi massa gitu ya. Itu yang ada di tabel itu U kecil ya. U per M gitu ya. Ya, kenapa ada massa? Karena massa itu yang membawa energi, gitu ya. Jelas ya. Jadi di volume atur itu kan dijelaskan ya. Di volume atur itu ya suatu energi ya ini dibawa oleh massa ya. Massa yang masuk ke sistem, massa yang keluar ya. Massa yang masuk, massa yang keluar. Di sini ada delta E gitu ya, perubahan energi di dalam sistem. Ini sistem itu putus-putus. Aduh. Ya. Ya. Nah, disebut volume apa? Sistem terbuka manakala massa itu bisa menembus energi ya. Bisa menembus sistem gitu ya. Nah, yang dimaksud closed system ya, sistem tertutup itu massa tidak bisa keluar masuk ya. Jadi
Jadi ada masa apa sistem terbuka itu ketika massa ini bisa masuk bisa keluar gitu ya. Seperti halnya kompresor. Kompresor itu yang masuk udara, tapi dia juga keluar ya, bisa keluar udara juga gitu ya. Pompa, pompa yang masuk ke dalam pompa, pompanya misalkan sebagai sistem itu air. Kemudian setelah melewati pompa itu massanya keluar. Nah, berarti massa bisa masuk ke dalam sistem ya, dan massa bisa keluar sistem. Massa itu punya energi nggak? Punya gitu ya. Ketika masuk ke dalam apa pompa ya, itu dia membawa energi kinetik gitu ya, gitu, gitu ya. Iya, Mas. Dan dia membawa energi apa? Karena beda ketinggian ya, energi karena eh, energi potensial ya, energi potensial. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, jelas. Oke. Lanjut ya? Atau masih ada yang tanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, contoh yang kedua ya. Contoh kalau di buku Moran ya 6.3 ya. Mengevaluasi kerja kompresi ya. Nah, di sini diketahui refrigeran ya. Refrigeran itu biasanya hubungannya dengan apa? Kompresor ya. Ya, kalau di AC itu kan ada kompresor ya, mengkompresi refrigeran atau dikenal dengan apa? Kompresornya untuk mengkompresikan ya freon ya, freon. Ya. Nah, dalam hal ini freonnya refrigeran 134A ya. Nah, refrigeran R134A ya. Ya, biasanya ditulis R134A. R itu refrigeran ya, 134A. Dikompres secara adiabatik. Kalau adiabatik berarti tidak ada panas yang masuk dan keluar. Makanya di sini insulation ya. Jadi terinsulasi, sistemnya itu tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem atau yang keluar. Jadi prosesnya adiabatik ya. Nah, terjadi kompresi ya, kompresi. Berarti kalau kompresi ini arahnya ke sini ya. Ini katakanlah A-nya topnya, ini bottomnya gitu ya. Ya, kondisi titik awal itu 0 derajat ya. Jadi diketahui 0 derajat saturated vapor. Berarti kalau digambarkan di diagram TS diagram ya, maka dia di sini ya. Kalau ini F, ini G tadi ya. Jadi ini adalah uap jenuh ya. Saturated vapor ya di sini. Awalnya itu satu ya. Ini satu. Nah, dia kemudian mengkompresi R134A tadi ya, sehingga tekanannya meningkat. Tekanannya meningkat. Ya. Jadi di sini tekanannya menjadi 0,7 MPa ya. Nah ini ya MPa. Nah dia tekanannya kira-kira di sini. Kalau digambarkan di TS diagram, ya ini gambar gini ya. Nah ini dalam satu tekanan ya. Ini tekanannya gini ya. Nah dia kemudian meningkat tekanannya menjadi di sini. Nah, itu kira-kira ya. Nah kalau awalnya tadi di sini, maka dia naik ke atas. Gitu ya. Ini satu di sini ya. Kemudian menjadi 2 ya, gitu ya. Nah, di soal dijelaskan tekanan akhir 0,7 MPa. Tentukan kerja teoretik minimum. Nah, ini jelas ya. Kerja teoretik minimum. Ya.
maksud daripada kerja teoretik minimum ini berarti dia bekerja dengan energi yang minimum gitu ya. Berarti dia bekerja dengan efisiensi yang optimum gitu ya. Kapan terjadi? Terjadi ketika sistem itu bekerja pada kondisi isentropik ya. Isentropik itu delta S sama dengan 0 ya. Atau isentropik itu adiabatik reversible ya. Kondisinya adiabatik, dia tidak ada panas yang masuk dan keluar. Kemudian sistemnya reversible ya. Reversible. Nah, itu kondisi yang maksimum ya. Berarti kalau di sini di soal itu ditanyakan kerja ya, minimum theoretical work input, berarti kerja input yang minimumnya itu berarti dia pada kondisi di 2S ya. Jadi tingkat keadaan akhirnya itu di 2S. Kondisi aktual itu di 2 ya, di 2 sini. Jadi kalau di S-nya ini dia karena entropi itu kecenderungannya adalah terjadi atau produksi entropi itu selalu meningkat ya. Produksi entropi selalu meningkat. Ya. Jadi dia selalu bergeser ke arah kanan ya. Geser kan. Nggak mungkin kalau Anda gambar ya, itu entropi gini ya. Nah, ke sini, ke kiri ya. Dari 1 ke 2 itu ke kiri. Ini misalkan 2 aksen gitu ya. Nah, ini itu tidak mungkin ya. Yang mungkin itu dia bergeser ke kanan. Nah, di sini. Ini misalkan 2 double aksen. Nah, ini yang mungkin ya. Yang mungkin terjadi di situ. Jadi entropi itu selalu meningkat gitu ya. Ya, selalu meningkat ya. Seperti halnya di sebelumnya ya, bahwasanya produksi entropi itu selalu bersifat meningkat. Jadi energi yang bermanfaat itu semakin berkurang ketika entropinya meningkat gitu ya. Jadi derajat keacakan suatu energi ya. Ketika energi itu acak ya, itu akan lebih kecil ya kebermanfaatnya dibandingkan energi itu terorganisir ya, terorganisir untuk arah, yaitu lebih mudah ya dalam hal memanfaatkan energi tersebut gitu ya. Oke, balik lagi ke soal. Jadi di sini 2S ya. Jadi kerja per M itu berarti H2S minus H1 gitu ya. Kalau dari ini gitu ya. Jadi kondisi atau kita lihat di sini ya. Jadi dari soal dulu kita lihat sistem adalah tertutup ya. Kemudian no heat transfer ini berarti adiabatik ya, adiabatik. Kemudian kinetik potensial 0 ya. Nah, ini diabaikan ya. Nah, maka seperti tadi ya, kita menggunakan energy balance, maka energi kinetik potensial ini diabaikan. Energi dalam diabaikan. Sehingga persamaan akhirnya ini ya, ini. Ini. Ya. Oh ya. Ini untuk itu ya. Ya. Ya, karena di sini ya, inisialnya adalah energi dalam ya, energi dalam di sini. Jadi saya bisa pakai ini ya, atau bisa pakai inisial energi dalam ya. Kalau entropi compressible seperti disampaikan di materi sebelumnya, itu kita pakai energi dalam ya, O2 min U1. Ya. Nah, di sini
besarnya U1 sesuai dengan sama apa di sini ya. U1 itu tingkat keadaannya adalah pada temperatur 0 derajat ya. Temperatur 0 derajat. Jadi U1 ini pada temperatur sampai 0 derajat Celcius. Maka kita gunakan tabel A10 untuk mencari A1 ya. A1. Nah, ini ya, ini tabel A10 pada temperatur 0 derajat ya. Pada temperatur 0 derajat. Ya. Ya, pada temperatur 0 derajat ini ya. Di titik sini ini berarti di titik G ya, di titik G-nya ya. Di UG-nya ya berarti ya, saturated vapor ya. Maka didapat ini ya. Internal energy sama dengan 227,06. Ya. Nah, kemudian ya kondisinya tadi di soal itu adalah ya, di soal ini kerja minimal ya, kerja minimal. Minimum theoretical work ya, kerja teoretik minimum. Maka rumusnya ya, rumusnya adalah yang tadinya U2 min U1 ini adalah aktual ya, aktual. Tapi ketika ditanyakan kerjanya adalah kerja minimum, maka kita tulisnya adalah bukan U2 ya, karena U2 di sini ini aktual bergeser ke kanan ya. Dia energinya pasti lebih besar dibandingkan kerja yang isentropik ya, isentropik. 2S ini menunjukkan isentropik, entropinya tetap. Artinya entropi tetap itu S1 itu sama dengan S2S ya, sama ya. Entropinya tetap ini. Ini isentropik. Ya, berarti kita mencari ya U1 sudah diketahui, tinggal kita mencari U21 ya. U2S ya. U2S itu kita cari dari kondisi S1 yang sudah diketahui ya, gitu ya. Jadi ya, sebelum ke sana untuk mencari produksi entropi ya, itu kita sama kayak tadi ya, persamaannya ini ya. Produksi entropi ya, itu nilainya ini ya, lebih besar sama dengan 0 ya, gitu ya. Itu syaratnya ya. Kalau sama dengan 0 ya, itu berarti kondisinya adalah adiabatik ya, adiabatik reversible ya. Reversible. Nah, kalau lebih dari 0, maka ini adalah menunjukkan adanya irreversible ya, irreversible. Irreversible. Menunjukkan energi itu ada rugi-rugi gitu ya, ada rugi-rugi. Ada rugi-rugi. Nah, sehingga tidak mungkin delta S itu tidak mungkin sama dengan kurang dari 0. Ini tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Gitu. Ya. Ya, bagaimana mencari Oke ya, sampai di sini jelas ya. Ya. Kemudian bagaimana mencari U2S? Ya, U2S itu kita bisa cari di sini ya.
U1 ya. U1 ini ya. U1 itu di SG ya. Jadi kalau di sini itu di data ini ya. Ini kita bisa dapatkan UG ya. U1G ya. Dan SG ya dari tabel ya. Tabel A10 tadi ya. Dari tabel A10. Ya. Kita bisa dapat UG dan SG-nya ya. Nah, di 2S itu kondisinya adalah kondisi superheat ya, karena dia di luar daripada si kurva ini ya. Kalau di dalam kurva ini masih di garis ini adalah saturated ya. Tapi karena dia sudah di luar ya, itu adalah superheat ya. Maka kita pakai tabelnya bukan pakai tabel A12 lagi ya. Maaf, tadi A12. Bukan pakai tabel A10 lagi, tapi pakai tabel A12 gitu ya. Nah, tabel A12 ini untuk yang superheat ya, uap lanjut setelah jenuh itu ya. Nah, dicari U yang nilainya adalah 0,919. Nah, kita cari di tabel sini ya. Tekanan ya, tekanan di soal itu kan 0,7 MPa ya, atau 7 bar ya, 7 bar. Maka di tabel kita cari yang 7 bar nih ya, 7 bar. 0,7 MPa. Nah, entropinya yang sama dengan entropi S1 ini ya, S1 dan S2S ya. Nah, ini itu S2S di sini. Pak, maaf Pak, nggak kelihatan Pak. Yang mana Pak? Apa yang itu? buat usaha yang buat usaha yang buat U1-nya itu loh Pak. U1. UG ini. Ini bukan? Yang ini? Iya, UG. Ini. Kelihatan nggak nih tabelnya? Tabel A10, A12 kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, udah Pak. Ya. Ya. Kelihatan ya? Apa tadi? Tegar ya? Udah Pak, iya Pak, makasih Pak. Ya, sip. Tegar ya. Pak. Ya, tegar ya. Ini U-nya. Nah, ini S-nya ya. S-nya itu 0,9190 ya. Nah, itu berada di sini ternyata. Ini kan 0,90, 0,91 ya. Di tekanan 7 bar itu ada banyak entropi. Nah, ini kita cari yang diantaranya. Karena nggak mungkin dia tepat. Ya. Kondisinya dia di sini kan berarti ya. Di antara 0,907 ini ya, dan 0,9197 gitu ya. Gitu. Berarti itu dicari rata-ratanya ya Pak? Atau bukan rata-rata, interpolasi ya. Interpolasi. Okay. Jadi kalau kita tabelkan ini U, ini S ya. Ini 241.42 ya. Di sini 0,9080 ya. Nah, kemudian di batas bawahnya 244.51. Kemudian di sini 0,9197. Nah, nilai 0,9190 ini kan diantaranya ya. Iya Pak. Nah, berarti U-nya di sini gitu. U-nya berapa gitu ya. U-nya ini berapa gitu ya. Gitu. Berarti pakai interpolasi gitu. Ya. Jelas ya? Jelas. Ya. Cara interpolasi ada yang belum mengerti? Ya, saya harap ngerti ya, karena kan tugas-tugas banyak interpolasi ya kemarin ya. Ya, gitu ya. Jadi U2S itu bisa kita dapatkan dari sini ya. Nah, dari
Nah, U2S ketahui, maka kerja itu dapat ya. Berarti kerja minimumnya adalah 17,26 kilojoule per kilogram. Nah, ya. Jadi kalau kerja itu energi ya, satuan energi joule ya. Cuma di sini persatuan massa, maka di sini kilojoule per kilogram satuannya ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, itu contoh kedua. Contoh ketiga sekarang ya. Ini banyak latihan soal biar ini ya, biar nanti lebih paham. Oke, yang ketiga, steam turbine ya. Ini slide saya masih kelihatan ya di layar Anda ya. Kelihatan, Pak. Masih. Masih kelihatan, Pak. Sip, sip. Ya, steam turbine ya. Turbin uap beroperasi pada steady state. Steady state ya. Ya. Biasanya memang di soal-soal untuk memudahkan analisa itu kondisinya selalu steady state. Steady state itu kondisi disebut steady state. Ya, itu tunak gitu ya, tunak. Ya, nama istilah bahasa Indonesia tunak. Atau tetap gitu ya. Jadi sifatnya ya itu sepanjang waktu dianggap tetap ya. Misalkan tekanan, misalkan ini tekanan turbin masuk ya sebenarnya fluktuatif ya. 5,01, 5,02 ya 4,9 sekiannya. Tapi ya kira-kira rata-rata 5 bar gitu ya. Kita menganggap bahwa data itu stabil ya, tetap ya, dianggap steady state gitu ya. Ya. Ya, kondisinya steady state, tekanan 5 bar, temperatur 320 ya. Jadi uap ya. Uap berarti di sini kalau steam berarti itu pasti air fluidnya ya. Steam itu berarti air. Kalau vapor, nah itu vapor itu bisa selain air ya, gitu ya, bisa refrigeran, bisa amoniak ya, atau yang lainnya. Nah, steam leads the turbine at a pressure 1 bar. Jadi turbin. Nah, kalau menggambarkan turbin itu seperti ini ya. Ini sisi masuknya. Ini sisi keluarnya, gitu ya. Ini misalkan 1, ini 2, gitu ya. 2. Kalau kompresor kebalikannya ya. Karena turbin itu mengekspansi ya, maka gambarnya awalnya kecil, ininya besar. Nah, kalau kompresor, ya ini turbin ya. Kalau kompresor, itu masuknya yang gede ya, udara dekompresi gitu ya. 1. Nah, keluarnya itu mengecil gitu ya, terkompres. Gambarnya gitu ya. Nah, jangan kebalik ya. Kalau kebalik berarti belum paham ya. Itu ya. Jadi turbin masuk ya 5 bar, temperatur 320. Kemudian meninggalkan pada tekanan 1 bar ya, turun ya. Tekanannya 1 bar. Jadi kalau kita gambarkan di TS diagram nih ya. TS diagram. Ini tekanannya. Nah, ini tekanan pertamanya di sini 1. Kemudian meninggalkannya dia turun gitu ya. Kalau dihubungkan di sini, nah gini. Meninggalkannya maaf. Meninggalkannya itu bisa turunnya. Ini misalkan di sini 5, ini 1 ya. Jadi sepanjang garis ini ya, garis 1 ini ya. Enaknya warna lain aja ya biar gampang. Nah, sepanjang garis biru ini 1 bar ya. Sepanjang garis
orange. Nah, ini 5 bar ya, 5 bar. Jadi dia turun dari 5 bar ke 1 bar ya. There is no significant heat transfer. Jadi Q-nya 0 ya, tidak ada panas yang dipindahkan ya, heat transfer dari turbin ke lingkungan ya. Jadi itu menunjukkan kondisinya adiabatik. Kemudian energi kinetik potensial itu perubahannya negligible ya, jadi dianggap konstan. Delta K-nya itu ya. Kalau tetap ya, sisi masuk, sisi keluarnya energi kinetiknya tetap. Berarti tidak ada perubahan energi kinetik, artinya 0 ya. Energi potensial juga gitu, tidak ada perubahan. Sisi masuk turbin, sisi keluar itu tidak ada, 0. Nah, if the isentropic turbin, nah efisiensi isentropik, nah berarti proses turbin itu isentropik itu 75% ya. Efisiensi dari masuknya 75%. Kalau isentropik itu efisiensi optimum. Katakanlah di turbin dengan kerja isentropik itu 100% gitu ya. 100% kerjanya. Nah, efisiensi 75% berarti 75% dari kerja isentropik turbin gitu ya. Tentukan kerja develop per unit massa ya, kerja per unit massa yang dilakukan oleh turbin ya. Maka, nah penyelesaiannya sama kayak tadi, diasumsikan ya, steady state ya, adiabatik, kemudian kinetik potensialnya diabaikan, itu dulu. Sehingga kemudian kita ke energi balance ya, energi balance. Energi balance. Nah di sini kita gunakan enthalpy ya, kita gunakan enthalpy. H ya. Ya. Berapa kerja pada turbin ya? Ini bentar, mungkin saya perlu lihatkan materi sebelumnya ya. Ya. Materi yang 13 sudah bisa di ini ya, di-download ya. Cuman memang videonya belum saya sharing ya. Ya. Jadi di materi pertemuan 13 ya. Nah, itu mohon maaf belum bisa saya share. Nah, kira-kira ini materi. Ini saya stop dulu ya. Stop share. Saya maaf, salah nih. Entropi. Oh ini nih. Nah, ini ya. Jadi untuk turbin, ini kelihatan ya, ini slide ke-8 ya. Kalau Anda nanti buka materi pertemuan 13 ya. Itu ini, rumusnya ada di sini ya. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Ya, oke ya. Jadi kerja turbin itu dari 1 ke 2S ya. Ini untuk tadi ya. Kalau aktual itu berarti kedua. Gitu, kedua ya. Rumusnya kerja turbin itu ini ya. W kontrol volume per unit massa sama dengan H1 min H2 ya. Jadi kita anggap kerjanya per massa ya. Massanya kita tidak ketahui ya berapa kilogram per skon. Ya, massa uapnya berapa. Kalau diketahui unit massa, kita langsung ketahui kerjanya satuannya kilojoule ya. Tapi selama massanya belum tahu ya, kemudian kita tahu propertiesnya dari di sini enthalpy spesifik, maka yang keluarnya adalah
kerja persatuan massa ya, gitu ya. Gitu. Nah, efisiensi itu ini persamaannya ya. Efisiensi itu adalah kerja turbin aktual, ini H1 minus H2 ya, ini yang biru ini ya, ini ya, dibagi kerja ideal hijau misalkan ya, ini hijau. Nah, dibagi kerja ideal gitu ya. Ideal itu apa? Kerja ideal itu pada saat kondisi isentropik ya. Di 2S gitu ya. Ya, itu sama dengan efisiensi isentropik. Ya. Oke, kita masuk lagi di soal ya. Stop share. Soal tadi ya. Soal ya, kembali ke soal. Jadi rumus dasarnya kerja aktual ya, kerja aktual itu adalah kerja isentropik dikalikan efisiensinya gitu ya. Jadi tadi efisiensi itu adalah kerja kondisi isentropik ya dibagi kerja aktual dibagi kerja isentropik gitu ya. S gitu ya. Jadi kalau dibalikan lagi ke persamaan ini ya, ke persamaan ini jadi ke persamaan ini jadi ya, persamaan ini jadi seperti ini ya. Jadi kerja turbin itu sama dengan kerja aktualnya ya, berarti kerja ideal isentropik H1 min H2S ya, dikalikan efisiensinya ya, kalikan efisiensinya gitu. Nah, dari sini yang diketahui apa? Yang diketahui efisiensi sudah diketahui ya. Yang efisiensi sudah diketahui. Kemudian tingkat keadaan 1 ini kita bisa cari ya pada tekanan 5 bar ya. Kemudian apalagi tadi di soal, temperatur 320 ya. Temperatur dan tekanannya diketahui. Ya. Dari sini kita bisa pakai tabel A4 ya, tabel A4. Ya, tabel A4 itu superheat ya. Superheat ya, uapnya superheat. Uap super panas. Itu hubungan antara hubungan antara tekanan dan temperatur. Ini nggak saya tampilkan ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tabel tekanan temperatur pada tekanan 5 bar, temperatur 320 ya, 320. Ada yang bawa tabel sekarang? Halo? Ya. Oke ya. Nah, dari tabel Anda bisa melihat ya bahwa nilai
ini ya, nilai pada kondisi tekanan temperatur itu kita bisa dapatkan entalpinya ya, entalpi dan entropi ya. Tahu ya cara nyarinya, udah tahu ya sini ya, nggak usah saya jelasin lagi ya. Halo? Iya Pak, nggak usah Pak. Jelas ya? Cara nyarinya udah tahu ya, dari tabel A4 ya. Ya, tinggal seperti tadi, kalau nggak ketemu ya interpolasi ya. Gitu ya. Ya, kalau nggak ketemu tinggal interpolasi. Nah, kemudian setelah dapat, kemudian kita cari tingkat keadaan di 2S ya, 2S. 2S ini parameternya apa? Tekanan ya, tekanan 1 bar. Ya. Kemudian temperaturnya nggak diketahui ya, tapi di soal diketahui itu adalah kondisi isentropik ya. Artinya S1 dengan S2-nya itu sama ya. S1 dan S2-nya sama. Nah, sehingga dengan interpolasi kita bisa dapatkan berapa H2-nya ya, H2-nya. Sampai sini kira-kira kebayang nggak ya? Atau harus sama tabel nih? Ya. Jelas belum sampai sini? Ada yang belum mengerti? Pak, Ya. halo Pak. Saya ingin bertanya Pak, Siap. Yuk. berkaitan dengan interpolasi Pak. Misalkan interpolasi kan dipakai ketika yang kita cari itu kan nggak ketemu ya Pak. Itu apakah ada ini Pak cara yang lebih simpel Pak? Karena kan interpolasi kan dia tuh istilahnya kayak perbandingan yang apa tuh berulang-ulang gitu kan Pak rumusnya Pak. Yang saya baca. Itu apakah ada yang cara yang lebih cepat gitu Pak untuk mendapatkan hasilnya gitu Pak? Ini siapa nih? Andika, bukan? Ya Pak, saya Pak. Ya. Ya. Caranya seperti itu ya. Caranya seperti itu. Ya, memang pelajaran termodinamika emang itu ya. Justru lamanya di situ. Tapi kita belajar menghitung dengan cepat gitu ya. Dengan berpacu dengan waktu ya, berpacu dengan waktu. Itu ya. Berarti emang caranya itu cuman interpolasi ya Pak? Ya, tadi kan 5 bar ya, ini Ya. saya tampilkan di ini ya, di tabel nih. Ya, kelihatan tabelnya ya? Kelihatan Pak. Oke. 5 bar tuh. 5 bar ya. Ini gimana caranya? Ya. Kita dapat 5 bar ini ya, 5 bar. Ini coret-coretannya mana lagi? Oh ini. Oh. Ya. Jadi ini 5 bar ya. Kemudian temperaturnya berapa tadi? Temperaturnya tadi 340 ya. 340 ya. 320 320 ya Pak? Soalnya tadi mana tadi? Ya, 320, 320. Ya. Kalau 320 berarti kan ada nih ya, ada interpolasi. Ada ya, interpolasinya ada. Jadi 320 berarti S-nya ini kan, ini adalah S1 ya. S1 atau S2S ya. Sama ya. Nah, kemudian kita ke gimana kalau
Satu Nggak bar ada, kan Pak. ya? Ya kalau nggak ada. Ya, ini kan berarti ini S1 harus sama dengan yang di satu bar pada tekanan pada entropi 7.5306 ya. Ini kita coba. Satu bar ini ya. Mana tadi? Kok sama gitu ya. Nah, ini satu bar ya. Satu bar pada entropi tadi ya. Pada entropi 7, berapa tadi? 7,5. 7,5. 7,5 berapa? 308. 7,508 ya. 3,5. 308. Nah, di sini 7,508. Nah, gitu ya. 5308, Pak. 5308. Gitu ya. Nah, berarti kan 5308 itu berarti di sini ya. Bawah itu bener, Pak. Maaf, bener ya. Benar sini ya, 530. Ya, di antara sini gitu ya. Nah, Di antara 74 sama 76. Ya, kemudian dari situ kita cari ini ya. H-nya sebelah S ya. H-nya sebelah S. Nah, H-nya sebelah S. Nah, berarti di sini ya. Agak ribet ini. Di antara. Warnanya. Oh ya, oke. Berarti di sini ya, di antaranya ini. Nah, ini ya, di sini. Di antara 2716,6 dan 2796,2 ya, gitu ya. Ya, betul, Pak. Ya, itu. Nah, itu tetap kita interpolasi ya. Nggak bisa nggak ya. Ya, kalau pengen cepat ya biasanya kalau yang HP-nya yang kalkulatornya bagus ya pakai di program, nah itu bisa ya. Dikasih tinggal input datanya masuk gitu ya. Ya, kalau interpolasi itu ini A, B, C. Ini X, Y, Z gitu ya. Y diketahui, B-nya yang ditanyakan misalkan. Itu interpolasi ya. Interpolasi. Nah, kalau ekstrapolasi itu jika A, B diketahui ya. A, B, X, Y diketahui. Sini misalkan U ya. U diketahui. Nah, ini nggak ada. Ini CZ-nya misalkan nggak ada. Di sini misalkan D ya. Nah, D-nya yang ditanyakan gitu ya. Jadi 2 yang diketahui di sini, dia di luar gitu ya. Misalkan tabelnya memang nggak ada ya, ekstrapolasi itu seperti itu. Sama caranya ya. Rumusnya yang diketahui apa saja ya nanti tinggal diselesaikan dengan cara matematis gitu. Cuman memang kalau ekstrapolasi itu kalau nilainya terlalu jauh memang hasilnya kurang presisi ya. Kalau interpolasi itu nilai di antaranya ya 2 dari 3 data diketahui ya itu lebih akurat gitu ya, lebih akurat. Gitu. Ya. Jadi memang harus seperti itu ya. Kalau ujian biasa ya
Dihitung benar ya, dihitung benar satu-satu ya. Jadi memang agak-agak lama ya. Makanya kalau soal termodinamika kan nggak banyak ya di ujian, paling 3 soal gitu. Karena memang gitu ya. Kecepatan menghitungnya ya memang yang jadi andalan ya. Gitu. Makanya harus sering latihan ya. Pertama memahami soal, kedua kecepatan mengerjakan soal ya. Jadi harus sering latihan. Itu ya. Oke ya, jelas ya. Jadi memang harus dihitung ya. Caranya memang seperti itu. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya. Oke, Pak. Oke. Oke, ini contoh ini sudah ngerti ya. Kita lanjut ke contoh yang lain ya. Nah, ini. Ini hampir sama turbin tapi ini udara ya. Nah, udara ini di pertemuan 13 itu dia memang beda dengan air ya. Air itu dia incompressible ya. Nah, persamaan yang digunakan untuk yang compressible ya dalam ini udara itu adalah compressible. Ini kita menggunakan persamaan yang memang berbeda ya, berbeda dengan yang liquid ya, dengan liquid yang berubah fase menjadi gas misalkan ya. Nah, ini contohnya ya. Turbin beroperasi steady state ya, menerima tekanan sama ya, seperti tadi diketahui tekanan ya 3 bar, temperatur 390. Kemudian air exit turbin ya, keluar turbin tekanan 1 bar ya, tekanan 1 bar. Kerja diketahui 74 kJ per kilogram. Kemudian turbin beroperasi adiabatik ya, adiabatik. Dan energi potensial kinetik ya, perubahan energi potensial kinetik itu neglected ya, neglected, diabaikan berarti ya. Using ideal gas model. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita menggunakan untuk udara itu adalah menggunakan gas ideal ya sebagai modelnya untuk udara ya. Jadi untuk mengetahui efisiensi hampir sama ya caranya ya. Penggambarannya kita lihat di sini ya. Awalnya 3 bar menjadi 1 bar ya, sama ya. Cuman ya ini menjadi dari 1 misalkan menjadi 2S ya. Ya, ini asumsinya sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, bervolume steady state ya, adiabatik, potensial ini neglected ya. Gitu ya. Kemudian dia gas ideal. Nah, persamaannya sama. Untuk kerjanya ini ya. H1 min H2S. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa entalpi di udara itu kita pakai tabel A22 ya. Khusus untuk udara ya. Nah, ini ya. Tabel A22 gas ideal untuk udara ya, untuk udara. Ya. Nah, temperaturnya diketahui 390 ya, Kelvin. Nah, di sini kita cari di tabel itu satuannya Kelvin ya. Temperaturnya Kelvin 390. Berapa H-nya? H1 itu tinggal di lihat aja di sini ya. H1-nya langsung lurus ya, diluruskan 390,88. Nah, untuk mengetahui ya H1 sudah oke ya. Tinggal H2 ya. H2S ini belum diketahui ya. Belum diketahui. Nah, bagaimana cara mencari H2, H2S? Nah, ini kembali kita ya karena materi pertemuan 13 belum saya sampaikan, ya kita singgung di sini aja sekalian ya. Jadi biar nggak 2 kali kuliah.
nanti ya mudah-mudahan saya bisa upload yang video khusus yang pertemuan 13. Ini kita share pertemuan 13. Ya. Untuk gas ideal. Nah, ini ya. Ini kelihatan ya. Efisiensi isentropik untuk turbin, nozzle, kompresor, dan pompa ya. Kelihatan, Pak. Ya, itu. Nah, persamaannya ini pada proses gas ideal ya. Nah, jadi di sini kita mengacu bahwa prosesnya isentropik. Kalau isentropik S2 sama dengan S1 ya. S2 min S1 sama dengan 0 ya. S2 min S1 sama dengan 0 ya. Jadi isentropik adiabatik ya. Di sini untuk persamaan dasarnya ini ya, pakai ini. Jadi ada S0 itu entropi ya, sama entropi yang ditunjukkan pada temperatur tertentu ya, dari udara, misalkan pakai tabel A22 atau A23 ya. Nah, itu ya. Nilai S0-nya diketahui ya. S0-nya dari temperatur, dari yang saya buletin ini, dari temperaturnya. Gitu ya. Kemudian ada len tekanan. Jadi ada parameter tekanan dan temperatur yang diketahui soalnya. Nah, R ini adalah konstanta apa? Universal ya. Universal untuk gas ideal ya. Untuk gas ideal itu R-nya. Nah, dengan persamaan ini ya, pakai len, pakai ini ya. Nah, maka penyelesaian P2 ini tentunya kalau len ya ini kebalikan ada eksponensial ya. Nah, seperti ini. Ini ya persamaannya kayak gini kira-kira. Nah, ini cukup ribet ya, eksponen. Sehingga eksponen entropi pada S2 ya per R itu sama dengan PR. Ya, sehingga nah ini ada di tabel ya, tabel A22 atau tabel A23 ya. Gitu ya. PR nih. PR itu adalah tekanan relatif. Tekanan relatif. Ya. Ini ya. Oh, ini ada nih. Tekanan relatif ya. Gitu. Ya. Kira-kira itu ya. Ini. Nah, jadi persamaannya kalau udara kondisinya isentropik itu ya yang ini ya. Ini persamaannya ini gitu ya. Kasus udara isentropik berarti ini persamaannya. Ya. Berlaku juga perbandingannya tadi ya. Itu ini ya. Ini berlaku persamaan ini juga ya untuk gas ideal isentropik. Gitu. Oke, itu kira-kira sekilas di pertemuan 13 ya. Nanti Anda bisa buka lagi hasil downloadan di Sispada ya untuk pertemuan 13 tentang materi ini ya. Nanti coba Anda buka lagi. Nah, ini kembali ke soal. Nah, ya. Jadi biasanya di soal kan ada tekanan temperatur gitu ya. Tekanan temperatur ketemu H-nya ya. Nah, kalau di tabel udara, kalau Anda lihat ya, di sini tabel udara gas ideal itu hanya temperatur saja ya. Temperatur untuk mengetahui properties yang lain. Mengetahui H, mengetahui U, S0 ya, PR, dan VR ya. Gitu. PR itu volume ini ya. Relatif ya. Nah, gitu ya. Jadi dari temperatur saja. P-nya itu sebagai berbanding lurus tadi ya. Jadi P1 per P2 sama dengan PR ya. PR1 per PR2. Gitu ya. Nah, sehingga
kalau PR1 diketahui, P1 diketahui, P2 diketahui, maka PR2 diketahui kan ya, gitu ya. PR2 sama dengan PR1 kali PR2 sama dengan PR1 kali P2 per P1 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini, jadi ini, gitu ya persamaan ini. Gitu ya. Nah, semuanya diketahui ya. Ini dari tabel PR1 tadi diketahui ya, ini. Dari tabel ini ya, temperatur 390, PR1-nya 3481 ya. Gitu ya. 3,481. Gitu ya, ini ya. Gitu. Sehingga PR pada T2S itu diketahui ya. Nah, kalau udah diketahui baliklah langsung tinggal memasukkan rumusnya saja gitu ya. Rumusnya sehingga kerja isentropik diketahui ya. S ini kerja isentropik itu diketahui. Ya. Nah, sehingga kerja isentropik diketahui, kerja efisiensi ya, efisiensi termalnya juga bisa kita cari ya. Bisa kita cari ya. Gitu. Ya. Jadi di kerja aktualnya diketahui ya di soal 74 kilojoule per kilogram ya ini. Ini aktualnya ya. Aktualnya. Nah, ini yang isentropik diketahui ya dari menyelesaikan atau mencari nilai H1 dan H2S. Gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya? Jadi cara penyelesaiannya memang berbeda dengan uap ya udara ini ya. Kita pakai PR ini ya. Tekanan relatif untuk perbandingannya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Semester keluar. Nggak tahu jalan-jalan. Udah ya, jelas ya? Oke, kita ya. Oke, ya jelas ya sampai sini ya. Kalau jelas? Ya, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Oke, sip. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, jadi intinya pertemuan 13 itu tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin hal-hal yang ini nanti saya menyusul. Nah, kemudian ini hampir sama soalnya, tapi dia N-nya itu politropik ya, politropik. Kalau tadi isentropik ya, kalau ini politropik ya. Nah, kalau politropik itu penyelesaiannya itu sedikit berbeda ya. Ini, jadi persamaan yang digunakan, kita balik lagi ke pertemuan 13 ya. Ini ya emang agak nggak apa-apa ya, sambil jalan aja, pertemuan 13. Langsung aplikasi ke contoh soal. Ya, ini pertemuan 13 ya. Nah, ini ya. Kalau politropik, ya berlaku persamaan umum ya. PV pangkat N konstan. N-nya ini yang disebut politropik ya. N sama dengan 1 gas ideal ya. Gas ideal. Isotermal gas ideal. Kalau N sama dengan 0 isobarik. Ini di sifat-sifat ini kita sudah pernah bahas ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kerja dari politropik, nah itu ini ya, kerja politropik di slide keberapa. Nah, itu ini ya. Untuk gas ideal persamaannya ini. Atau ini ya.
kalau tidak sama dengan 1, misalkan di soal tadi itu N sama dengan 1, sekian gitu ya. Ya, tidak sama dengan 1. Ini di soalnya berapa tadi? Ya, ini kembali lagi ke soal aja ya. Ya, jadi kalau tidak sama dengan 1 persamaannya ini ya. Kalau sama dengan 1 persamaannya ini untuk kerja kontrol volume per unit massa ya. Oke, kita balik ke soal ya. Soal terakhir ini ya. Contoh soal terakhir. Nah, ini ya. Diketahui tekanan sama ya di soal sebelumnya, tekanan 1 bar. Tekanan 1 bar, temperatur 20 derajat Celcius. Tekanan keluar kompresor meningkat menjadi 5 bar. Ya. Tentukan kerja dan heat transfer per unit massa ya. Yang ditanyakan kerja dan perpindahan panasnya ya. Jika udara undergoes polytropic proses. Nah, N-nya 1,3 ya. Jadi tadi N itu kan ada yang polytropic sama dengan 0, N sama dengan 1, N tidak sama dengan 1. Nah, yang ini itu pakai yang ini. N tidak sama dengan 1 ya. Maka kerja untuk N tidak sama dengan 1 itu ini. Gitu ya. WCV per M dot sama dengan NR per N-1 T2 min T1. Ya. Dari soal ini kita bisa gambarkan hubungan hubungan antara temperatur di tekanan di 1 bar ya, kemudian di tingkat keadaan 2 adalah tekanan 5 bar dan temperatur 425. Nah, di kondisi soal ini ya, T1-nya 20 ya, 1 bar ya. T1 20 derajat ini 20 Kelvin ya, 20 Kelvin. 20 Kelvin tekanan 1 bar ya. Nah, itu kita bisa cari ya di tabel ya untuk udara ya. Berarti udara pakai tabel A22 ya, seperti tadi ya. Ini ya. Ya. T1 diketahui ya. Tekanan 2, tekanan 1 diketahui. Kemudian N-nya sama dengan 1,3 ya. Maka T2-nya bisa kita dapatkan ya. T2-nya sekian ya. Jadi T1 didapat, T2 didapat ya. P-nya didapat. R-nya itu ketetapan universal juga sudah ada. Sehingga kerja kontrol volume itu kita bisa dapatkan ya. Jadi kerja kontrol volume bisa diketahui ya. Nah, ini ya. Kerja kontrol volume bisa diketahui sama dengan minus 162,2. Ya. Minus 162,2 ini artinya apa? Tanda minus itu menunjukkan apa? Ada yang tahu? Kalau kerja positif, ya kan ada ya di bab berapa dulu itu tentang energi ini ya, balance energi ya. Jadi delta E sama dengan Q minus W ya. Q itu bisa positif, bisa negatif.
Q positif apabila dia menerima panas ya, panas. Kalau Q nilainya negatif itu berarti melepas panas. Melepas panas. Jadi sistem melepas panas ke surrounding, ke lingkungan gitu ya. Nah, kerja kalau positif ini sistem melakukan kerja ya, kerja. Ini harusnya pakai pen ya. Negatif ini berarti sistem menerima kerja ya, kerja. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sistem menerima kerja dari luar. Gitu ya. Nah, udah ya, itu dapat. Kemudian apa ini? Kerja kemudian panas ya, panas. Nah, panas itu persamaan dasarnya adalah ini tadi Q ya, persamaan ini itu dari energi balance ya. Nah, prinsip dasarnya ini delta E sama dengan Q minus W ya. Q minus W. Nah, energi ini di soal tadi ya, itu kinetik potensial neglected, berarti 0 ya. Gitu ya. Berarti energinya yang ada adalah hanya entalpi saja. Gitu ya. Energinya adalah delta H saja ya. Karena energi yang lain diabaikan ya. Gitu. Nah, sehingga Q ya dari persamaan ini ya, berarti Q sama dengan delta E plus W gitu ya. Ini adalah ya, ini itu dari Q sama dengan berarti tinggal dibalik gitu ya. Q sama dengan delta E plus W atau W plus delta E. Delta E-nya dalam hal ini adalah delta H ini ya. Ini H2 min H1. Gitu ya. Jadi kerjanya sudah diketahui minus 164,15 ya. Ini ya. Kemudian H2 min H1. H2 min H1 ya. H2 min H1-nya diketahui dari mana? Dari tabel A22 ya, dari tabel A22. Ya. Tabel A22 itu berdasarkan temperatur ya, temperatur. Karena T1 sudah diketahui ya, dari soal 20 Kelvin, T2-nya dari ini ya, dari persamaan politropik ya, perbandingan antara temperatur dengan tekanan ya pada kondisi politropik, yaitu 425 Kelvin ya. Sehingga dari tabel itu 20 dan 425 ya, nggak saya cantumkan, nanti Anda pastikan aja di tabel ya, di tabel yang sudah Anda fotokopi ya, Anda print. Nah, itu Anda cek ya hasilnya benar nggak gitu. H2-nya sekian, H1-nya sekian pada temperatur tadi ya, H1 pada temperatur 20 Kelvin, H2 pada temperatur 425. Gitu ya. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Oke, makasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri Untuk ya. UAS. Ya.
izin UAS. bertanya, Pak. Oke. Untuk Tadi materi UAS apa? Saya, Pak, Lutfi Aji. Lutfi Aji. Materi UAS itu materi UAS gimana? Mulai dari sebelum UTS atau setelah UTS? Iya, kayak gitu, Pak. Setelah UTS saja, Pak. Setelah UTS saja ya. Setelah UTS saja, Pak. Biar tidak terlalu banyak materinya. Biar nggak kebanyakan. Ya. Berarti kalau setelah UTS hanya 2 bab ya. Yang hukum termodinamika 2 sama entropi ya. Tapi itu istilahnya kalau nggak memahami bab sebelumnya nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi bab berapa? Bab 5, bab 6 ya. Bab 5 dan bab 6. Hukum termodinamika 2 ya. Jadi pertemuan setelah UTS itu ya. Hukum termodinamika 2 9 10 ya. Kemudian 12, 13, 14 itu tentang entropi ya. Pertemuan terakhir ada sebenarnya ya tentang eksergi ya. Cuman karena belum saya sampaikan ya, cuman materinya sudah saya upload di Sepada ya. Jadi nggak masuk di materi UAS. Cuman insya Allah sih videonya saya usahakan untuk buat ya, untuk Anda bisa belajar ya nantinya ya gitu ya. Ini itu ya. Soalnya IC. Jadi materinya dari 2 itu. Teknis pelaksanaannya sama seperti pada saat UTS. Ya, jelas ya? Kalau soal tadi keluar nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Soal-soal tadi, insya Allah ya, insya Allah. Ya mirip-mirip kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gitu. Makanya, oh ya ada ini ya, saya lupa menyampaikan. Ada tugas di pertemuan 14 ya di Sepada, kalau Anda buka itu ada tugas, ada 3 soal. Itu Anda kerjakan nanti dikumpulkan minggu berikutnya ya, Kamis minggu berikutnya, tanggal 17 berarti ya. Di-upload di Sepada ya. Itu untuk latihan tentang entropi. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi untuk latihan. Jadi itu kira-kira ya mungkin yang bisa saya sampaikan karena ini waktunya juga udah sore. Sebelum ditutup mungkin kita ini dulu ya. Kita foto bareng ya. Kameranya tolong dinyalakan. Kita foto sebentar ya. Kita foto sebentar. Jangan live dulu ya. Jangan live dulu. Oke, ini ada berapa ini? Ada 4 ya, ada 4. Ya. Oke, tolong dinyalakan kameranya, mikrofonnya dimatiin ya, biar nggak ngacak ini. Biar nggak ngacak. Oke ya. Ya, kita mulai ya. Ini yang pertama dulu ya. Pertama dulu. Yosi sampai Arinda. Kita klik, kita masukkan di grup dulu. C. Oke, slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ke-3. Oke, slide ketiga ya. Kita mulai. 1, 2, mana Fadil nih? 1, 2, 3.
samping C. Nah, yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.